kasih dan puji syukur kepada Tuhan, biarlah kita mengundang Tuhan yang hadir untuk berbicara sendiri, kita mengundang Yesus untuk berbicara dia apa yang Tuhan Yesus mau kita tahu mengenai pelajaran ini, karena ini adalah sejarah mengenai Kristus sendiri, mengenai Yesus waktu di dunia. Jadi sekarang Yesus di surga dan apa yang dia mau kita pelajari ya. Dan terima kasih kepada semuanya. Ini mungkin saya pertama kali ya. Saya pertama kali di hari Sabat gitu. Dan selama ini hanya yang kecil-kecilan, BS-BS, puji Tuhan, sedikit demi sedikit. Kita waktu Lali nge-text ke saya, Aunty Early bisa bawain ini, daging saya itu bilang, sorry Lali, saya bilang, kita baru begini begitu alasannya, karena apa? Daging saya menolak. Tetapi terus saya bilang, oh Joy, Lali ada nge-text kita, suruh ambil ini, bawa pelajaran dagingku bilang, aduh begini begitu ya, mau menolak. Tetapi ada Roh Suci yang bilang, ambil, oke aja. Jadi ya akhirnya sudah bilang sorry Lali, bawahnya ya nanti kirim Jo itunya yang udah ditranslate ya supaya kita bisa baca, tapi dari jauh-jauh hari supaya kita bisa baca, kita bilang gitu. Tetapi karena kita ada di tempat ini anak kita di sini, tempat si Elmer, jadi agak kurang ini, tapi saya percaya Tuhan Yesus yang akan berbicara. Bukan saya, karena saya tahu saya tidak bisa berbicara, dan saya nggak punya idea, dan otak saya udah tahu, kayak teman-teman semua pada tahu bagaimana otak saya tidak bisa diandalkan, saya hanya menyerahkan kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Yesus yang berkuasa, dia punya kuasanya, apapun yang dia mau, dia akan pakai ya. Jadi kita hanya sebagai alat untuk Tuhan. Terima kasih atas semuanya. Dan ini kita mau belajar di sini dikatakan adalah, di sini nggak dibilang sih, cuman Lali bilang ini chapter 16 katanya gitu. Di dalam bait sucinya, in his temple. Dan waktu saya baca-baca di sini, kayaknya nggak ada ide apa yang saya mau bicarakan ya, saya bilang gitu. Kayaknya ceritanya kita udah pada tahu gitu lah. Terus udah jelas gitu. Jadi apa yang saya mau ini ya? Oh, kita sudah belajar, kita sudah selama ini bagaimana firman Tuhan mengatakan hanya beban, dan semuanya ada kuasa Tuhan sendiri, itu yang kuasa Tuhan yang akan berkata-kata, kuasa Tuhan yang akan bekerja semuanya itu yang kita andalkan ya, kuasa Tuhan. Dan bagaimana kita mendengar kesaksian dari Devi, Wanda, dan kita merasakan perubahan di dalam kehidupan kita setelah kita belajar Bible study ini, yang mengikuti dengan sungguh, dan bagaimana kita belajar dengan sungguh-sungguh, kita ikut, terus sudah itu ada perubahan, ada Roh Suci yang bekerja di dalam kita itu. Terus kita rasa ada perubahan gitu ya. Terus apa yang sudah kita pelajari di situ, dibilang mengenai karakter Kristus, kasih apa. Terus
apa karakter Kristus itu. Jadi kita mau ikutin sebagaimana di dalam karakter Kristus, kayak ada harus sabar, setiap kita baca firman Tuhan itu katanya karakter Kristus itu lemah lembut, rendah hati. Oh iya, terus kita disertai dengan doa dan kita berdoa, Tuhan, saya mau karakter Kristus itu, tolong saya. Saya mau rendah hati seperti Yesus, saya mau eh, lemah lembut seperti Kristus, ubahkan saya. Dan Tuhan akan jawab itu. Dan banyak lagi hal-hal yang lain yang sabar, yang biasanya kita cepat marah, kita diubahkan. Tetapi itu enggak langsung diubahkan begitu saja, enggak. Tetapi Tuhan berikan apa kejadian-kejadian untuk kita, terus kita diingatkan juga. Hei, kamu barusan berdoa minta ya, minta kesabaran. Terus sekarang terus dihadapkan dengan sekitar kita, dengan orang-orang yang kita temui, membuat kita marah, terus kita ingat gitu, oh Tuhan bilang kita harus sabar, oke, kita harus rendah hati. Nah itulah, itu yang membuat kita jadi ada perubahannya itu karena kita diberikan terus kejadian-kejadian untuk membuat kita diubah. Nah itulah yang kita rasakan selama ini ya. Terima kasih kepada Tuhan. Dan sekarang kita akan memulai. Oke, puji syukur kepada Tuhan ya atas semuanya. Oke, kita baca dan riwayat Yesus karena tidak ada yang kebetulan semua ya. Ini bukan hanya sejarah yang basi, yang hanya sejarah yang selama ini kita dengar atau apa itu enggak. Ini yang dulu akan terjadi, katanya yang sudah terjadi akan terjadi lagi. Jadi apa yang kita pelajari itu akan jadi apa yang kita lihat by beholding, apa yang kita lihat kita akan change gitu, kita akan berubah. Jadi sudah sebagaimana ini kisah, kalau kita nonton movie atau kita baca novel, kita itu kalau kita baca novel aja ya, baca buku cerita, terus kita seolah-olah kita sudah menyelami, kita jadi orangnya yang di situ. Terus bukan hanya itu, tetapi kita sudah tenggelam di situ. Nah, begitu juga ini. Kita membaca riwayat Yesus, terus kalau kita mendalaminya terus, kita seolah-olah kita sudah masuk ke dalamnya dan kita ada di situ. Nah, itulah by beholding we become changed. Yang kita sudah belajar dari bagaimana Yesus berkomunikasi dengan orang Yahudi, Yesus berkomunikasi dengan kita. Terima kasih. Oke, sesudah itu, saya bacakan dulu ya. Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya. Jadi waktu Yesus pergi ke Kapernaum dengan ibu dan saudara-saudaranya dan juga murid-muridnya, berarti Yesus sudah mempunyai murid-murid pada waktu itu, berarti dia sudah dewasa ya. Dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja di Kapernaum, di Kapernaum. Karena pesta Paskah orang Yahudi sudah dekat, maka Yesus pergi ke Yerusalem. Dan mereka pergi ke Kapernaum untuk pergi ke pesta Paskah orang Yahudi yang mana sudah dekat. Terus jadi Yesus pergi ke Yerusalem. Pada perjalanan ini Yesus mengikuti salah satu rombongan besar yang sedang berjalan menuju ke ibu kota. Ia masih belum mengumumkan pekerjaannya dengan terang-terangan, dan ia bergaul tanpa mendapat perhatian orang banyak itu. Jadi dalam perjalanan Yesus itu dia sudah masuk ke dalam satu rombongan yang besar yang sama-sama berjalan menuju ke ibu kota Yerusalem ya. Tapi orang-orang belum pada tahu pekerjaan Yesus dan Yesus juga nggak mengumumkan dengan terang-terangan. Terlalu dia campur baur dengan mereka dan
ia bergaul tanpa perhatian orang banyak. Jadi orang banyak itu belum mengetahui Yesus. Pada waktu-waktu semacam ini, kedatangan Mesias yang telah mendapat perhatian yang begitu besar oleh pekerjaan Yohanes. Jadi pekerjaan Kristus itu sudah didahulukan oleh Yohanes, oleh Rasul Yohanes ya. Dengan pekerjaan Yohanes itu dia memberitakan mengenai kedatangan Mesias. Jadi orang-orang sudah tahu ya kedatangan Mesias sudah dekat gitu. Karena pekabaran Yohanes tadi. Acap kali jadi pekerjaan Yohanes ini dan mengenai kedatangan Mesias ini tadi menjadi pokok pembicaraan. Harapan akan kebesaran nasional diperbincangkan dengan semangat yang berkobar-kobar. Yesus mengetahui bahwa harapan ini akan dikecewakan. Jadi Yesus sudah tahu bahwa harapan orang-orang itu mengenai kedatangan Mesias akan dikecewakan karena harapan mereka lain dengan kenyataannya. Misi Yesus itu yang sebenarnya. Beda dengan apa yang orang-orang mau. Sebab didasarkan pada tafsiran yang salah akan Alkitab. Jadi orang-orang banyak ini sudah salah menafsirkan Alkitab. Dengan ketekunan yang sungguh-sungguh diterangkannya segala nubuatan serta mencoba membangkitkan perhatian orang banyak supaya mengadakan penyelidikan yang teliti akan firman Tuhan. Jadi di mana orang-orang menafsirkan mengenai Alkitab itu salah. Karena apa? Mereka menafsirkannya menurut tafsiran mereka sendiri, keinginan mereka sendiri. Karena mereka ini mengenai nubuatan harus diselidikin lagi, lebih teliti lagi. Jadi sebagaimana kayak firman mengenai apa pada waktu 1798 ya 1844 pada waktu pionir-pionir kita mereka menyelidiki mengenai nubuatan ternyata salah beberapa kali. Sebenarnya benar, tapi akhirnya benar juga. Tetapi di ujung-ujungnya pengharapan mereka beda, tafsiran mereka beda. Karena dikira tafsirannya Yesus datang ke dunia ini. Nggak taunya Yesus masuk ke dalam Bait Maha Suci. Jadi beda tafsiran yang dari penyelidikan mereka. Jadi pada waktu kejadian dulu sama dengan kejadian pada pionir-pionir kita waktu itu. Jadi di sini dikasih tahu bagaimana Yesus memberitahu bahwa kedatangannya berbeda dengan apa yang mereka inginkan gitu. Ini yang sejauh saya dapatkan. Apakah ada yang mau menambahkannya? Silahkan. Ada pertanyaan, Carly? Ya. Mungkin kita bisa jawab sama-sama. Apakah kesalahan di masa lalu salah memahami atau salah mengharapkan cara Yesus datang itu akan berulang di masa sekarang? Mohon jawaban saudara-saudara semua. Jadi waktu itu orang-orang menganggap bahwa Yesus datang dengan kebesaran, dengan jubah sebagai seorang raja, dan dengan pedang mengalahkan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Nah, apakah kesalahan itu akan terulang di masa sekarang ini? Oke, kalau
mungkin ya saya sedikit menggerakkan untuk yang lainnya bisa akan menjawab nanti. Nah, kalau kita belajar sungguh-sungguh, sebenarnya kan sudah ada tulisan Roh Nubuat dan juga sudah dijelaskan di tulisan Roh Nubuat dan juga Alkitab. Dan kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, minta pertolongan Tuhan, di mana kita sembari doa, iman, dan percaya Tuhan kasih tunjuk, bisa jadi kalau bagi dunia mungkin bisa salah, tetapi kalau bagi firman Tuhan itu nggak salah karena Tuhan sudah memberikan kepada kita kunci-kuncinya, maksudnya rambu-rambunya. Dulu kalau kita belajar apa? Rambu-rambunya. Jadi kalau kita sekarang tahu mengenai peta, apa itu Google Map, apa bilangnya Google Map gitu ya. Seperti itulah. Jadi kita sudah tahu petanya. Oh, kita tujuannya mau kemana? Kita tujuannya mau ke utara, ke sini. Nah, jadi di Google Map itu atau apa map dikasih tahu jalannya itu ke sini, ke sini, ke sini, ke sini untuk nyampe di sana. Nah, ini yang kita sudah pelajari di sini, sudah dikasih tahu bagaimana dari firman Tuhan itu rambu-rambunya, Google Map-nya untuk tujuan kita ke sana. Untuk kecewa atau tidaknya, mungkin dari kesalahan masing-masing bisa aja yang tidak belajar atau menurut dagingnya sendiri yang tadi ya sudah ada firman Tuhan, tetapi tafsirannya itu bisa aja terjadi begitu karena mereka menafsirkan nubuatan menurut mereka punya sendiri gitu, menurut keinginan daging sendiri atau yang menyimpang daripada Google Map tadi gitu, bisa jadi begitu. Nah ini saya hanya untuk trigger untuk kita semua bisa nanti sahabat bisa mendapatkan ide untuk memberikan jawaban. Silahkan, terima kasih. Ya, Ada sebelum lanjut, jadi kalau seandainya hal kesalahpahaman tentang Kristus datang di masa lalu itu ada di saat ini, kira-kira kalau ada ya, kira-kira bentuknya seperti apa? Halo. Ya, silahkan Saudara Ebing. Jadi kalau melihat ya ini apakah akan terjadi sama persis dengan yang dulu mereka salah mengharapkan kedatangan Mesias. Apakah ada nanti sekarang ini? Kalau mau bilang ada, kita bisa bilang ada. Kita kasih contoh ya, kasih contoh itu saudara-saudara yang ada di Davidian. Mereka punya pengharapan sama persis dengan yang Israel ini harapkan, bahwa Yesus akan datang seperti apa ya, dengan kekuasaan seperti Daud yang sangat superior, menaklukkan bangsa-bangsa di dunia. Itu persis sama. Jadi mereka mempelajari nubuatan perjanjian lama betul-betul hurufiah, dan itu fakta ada ya. Fakta ada bahwa itu berulang. Tapi yang saya lihat di sini adalah bagaimana mereka mempelajari nubuatan itu keliru ya. Bagaimana mereka punya pengharapan yang salah tentang Mesias itu keliru karena lahir dari penafsiran Alkitab yang keliru. Jadi prinsipnya yang kita lihat di situ ya. Mereka mengharapkan salah karena ada penafsiran Alkitab yang salah. Jadi kalau penafsiran Alkitabnya benar, ya mereka nggak akan salah gitu. Jadi pengharapan-pengharapan tentang Mesias, dia akan datang dengan kerajaan seperti kerajaan Daud yang superior menaklukkan dunia,
itu lahir dari mereka tidak merenungkan ya, tidak memahami atau membandingkan antara nubuatan-nubuatan Mesias yang ada di Yesaya pasal berapa itu? 53 kalau nggak salah. Jadi ada nubuatan Mesias yang akan menderita itu lewat gitu. Jadi dengan apa ya? Karena harapannya duniawi, karena kecenderungannya duniawi, mereka lebih suka dengan bagian yang menguatkan kecenderungan-kecenderungan berdosa mereka. Jadi apa sih artinya Mesias itu akan datang, eee, dia harus mati, dia harus menderita, dia harus dianiaya. Itu sama sekali nggak masuk di dalam pemikiran mereka gitu. Jadi ketika mereka tiba pada apa ya, pengharapan mereka, ya mereka mengharapkan salah gitu. Mereka salah. Jadi yang paling menentukan di sini adalah sikap kita ketika menafsirkan Alkitab, ya. Kalau kita benar di dalam menafsirkan Alkitab, maka hasilnya akan benar. Kalau salah, ya salah juga gitu. Jadi penting sekali ketika mempelajari Alkitab, kita betul-betul, seperti yang sudah dipelajari ya berapa kali ini, yaitu dengan sikap seorang anak yang tidak tahu, kemudian ingin dibimbing oleh apa, oleh Tuhan, dan penuh kepercayaan, berserah. Kalau tidak tahu diulang-ulang, kita percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa, akan apa, akan memberi kita pengertian, dan seterusnya. Jadi penting sekali bagi kita untuk mempelajari firman Tuhan ya. Karena salah di sini akan salah, akan mengulangi sejarah sejarah Israel. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih untuk kesempatan. Terima kasih atas keterangannya. Kalau memang banyak ya, nggak usah yang di luar ya, yang di dalam yang belajar Alkitab sekalipun, yang banyak belajar Alkitab, setiap hari belajar Alkitab, dan nubuatan-nubuatan sudah di nubuatan-nubuatan mereka sudah perhitungkan dan tetap salah kan. Nah, mengenai Wahyu, mengenai Daniel yang Daniel berapa? 11 ya, yang 45, ayat 45 yang sudah dikasih tahu Trump paling terakhir sudah nggak ada lagi. Karena Trump adalah presiden terakhir. Dan ayatnya udah terakhir 45. Terus yang the next lagi kasih tahu begini. Dan akhirnya ada yang ke-46 kan. Nah, apakah itu salah penafsirannya? Yang kita mau dikasih tahu oleh Tuhan bahwa memang seperti Ebing bilang waktu itu, apa firman Tuhan, ya itulah gitu. Jadi nggak usah kita tambah-tambahin, nggak usah kita kurang-kurangin. Kalau firman Tuhan mengatakannya begitu ya begitu. Kita belajar langsung firman Tuhan sekarang ini. Jadi kalau kita mengasih tahu waktu menentukan mengenai nubuatan, terus apakah itu menyelamatkan kita? Kalau kita mengetahuinya itu apakah menyelamatkan kita? Terus katanya kalau misalnya itu benar kan sudah tahu kedatangan Yesus sudah dekat. Jadi kalau kedatangan Yesus sudah dekat kenapa? Oh kita baru bertobat. Kenapa enggak? Mau dekat mau enggak kita bertobat sekarang. Enggak usah tunggu mendengar kedatangan Yesus sudah dekat baru kita bertobat. Bertobatlah sekarang. Mau Yesus datang mau enggak kita harus bertobat. Nah di situ. Mau karakternya mau Yesus datang atau enggak, tetap kita harus membentuk karakternya. Jadi kita enggak usah pusingin mengenai nubuatan. Yang kita mau adalah karakter Kristus. Karena apa? Kunci-kuncinya, rambu-rambunya, jalan-jalannya Tuhan sudah kasih tahu mengenai kedatangan Dia.
Mesias tidak akan datang, Kristus tidak akan datang kalau kita di mana kita sudah belajar harus ada karakternya dipancarkan. Jadi karakter Kristus itulah yang kita harus bentuk. Kalau umat-umatnya sudah ada karakter Kristus, maka Kristus akan datang. Jadi yang kita pusingkan bukan nubuatannya. Yang kita pusingkan adalah yang kita mau adalah karakter Kristus. Dengan demikian, Kristus akan datang anytime. Jadi bukan karena, nubuatannya nanti sekitar 50 tahun lagi. Atau misalnya, yang kasih tahu mengenai 2031 katanya. Jadi kita masih ada waktu sekarang 2021. Berarti ada 10 tahun lagi. Nggak usah pusing 10 tahun lagi. Bagaimana kalau kita mati nanti malam? Nah, nggak usah begitu. Nggak usah kita begitu ya. Kita harus merasakan bagaimana karakter Kristus. Kalau karakter Kristus ada di dalam kita merasakan, kan itu firman Tuhan yang kita sudah pelajari kan. Bagaimana kita akan merasakan damai, sukacita katanya, joy, dan kita ada grace katanya, ada kekuatan. Nah itu, jadi kalau firman Tuhan yang kita sudah pelajari, jadi itu adalah berkat sekali yang kita rasakan damai. Nah, memang kita nggak usah memikirkan dengan kecemasan. Jadi kita nggak usah takut lagi, worry, kita fear, nggak. Tetapi kita damai. Karena apa? Karena sudah ada karakter Kristus pada kita itu dan penyerahan kita. Makanya kita punya pelajaran yang selama ini dari segi mana-mana mengenai semua yang sama. Yang gospel in creation, mengenai prayer, mengenai ini desire of ages, yang pelajaran mengenai tadi kita belajar mengenai council food and diet, semua berhubungan. Itu semua yang dikasih tahu, berarti itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita itu, berarti Tuhan mau kita berdoa, iman, percaya, apalagi firman-Nya. Nah itu, berarti itulah yang kita fokuskan sekarang ini. Terima kasih kepada Tuhan yang mana Dia sudah memberikan firman-Nya, Dia hadir pada kita saat ini. Otherwise saya nggak bisa ngomong apa yang saya mau bicarakan. Terima kasih Tuhan sudah membantu untuk kita semua. Oke, apakah masih ada? Apakah bagaimana Dolphin? Apakah terjawab? Ataukah masih ada yang masih mau memberikan jawabannya? Atau mau share? Silahkan. Anti Early. Iya. Iya. Jadi kita mau coba share mengenai tadi kan Kak Opin tanya apakah ada itu di zaman kita gitu. Yang Ebing bilang itu betul sekali ya, yang saudara-saudara kita yang ada di Davidian mereka percaya seperti itu. Cuman saya mau ambil dalam bentuk yang sedikit berbeda. Mungkin yang samanya ini adalah salah pengertian mengenai nubuatan yang jadi tadi Tante Eli juga sudah sebutkan. Nah, yang salah pengertian mengenai nubuatan kan mereka salah mengerti mengenai nubuatan tentang Yesus gitu. Nah, di sekarang kita juga yang samanya itu adalah salah pengertian mengenai nubuatan yang kita sendiri juga alami secara pribadi. Yang mana waktu ditafsirkan mengenai nubuatan itu, yang hiding itu, yang teman-teman sudah tahu yang harus sembunyi itu. Jadi karena nubuatan itu ditafsirkan kita harus sembunyi, jadi nggak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik gitu, atau pekerjaan medical missionary seperti itu secara umum, atau kepada orang-orang yang di luar atau something like that, begitulah.
Jadi sedangkan yang kita pelajari mengenai Tuhan Yesus, kan bangsa Yahudi kan salah mempelajari mengenai Tuhan Yesus itu bagaimana gitu di dalam nubuatan di buku Yesaya ya, yang tadi sudah dibilang Yesaya 53. Jadi karena salah pengertiannya, mereka bertindaknya juga salah gitu. Nah, kalau kita juga belajar nubuatan, salah pengertian nubuatan, kita bertindaknya juga bisa salah. Sama contoh kayak hiding misalnya. Nggak bisa lakukan ini, itu gitu. Medical missionary. Nah, waktu Sabat lalu, Ebing kasih sekolah Sabat, dan kita share sama teman-teman itu kutipan yang Yesaya 58, yang Yesaya 58 kan Ellen White, Roh Nubuat, bilang itu pekerjaan medical missionary. Jadi dibilang di situ, yang mana kalau kita tidak melakukan pekerjaan di Yesaya 58 itu, kita nggak bisa menyucikan hari Sabat. Itu kan kalian sudah baca, sudah terima kutipannya. Nah, jadi kalau nggak bisa lakukan Yesaya 58 harus hiding, nah bagaimana kita bisa menyucikan hari Sabat gitu? Sedangkan Sabat itu adalah ujian yang mana untuk kita bisa keep the Sabbath day holy, kita sendiri juga harus holy, dan itu satu persyaratan untuk kita bisa menerima meterai Tuhan. Jadi itu bukan satu hal yang main-main. Tetapi satu hal yang Tuhan ungkapkan bahwa kalau nggak melakukan pekerjaan yang Tuhan Yesus sudah lakukan di dunia ini, Yesaya 58 itu, kita juga nggak bisa keep the Sabbath day holy gitu. Nah, kalau nggak bisa keep the Sabbath day holy karena tidak melakukan Yesaya 58, terus pengertian nubuatan yang kita terima, nggak bisa melakukan pekerjaan itu, nah itu kan akan, kalau nggak bisa lakukan itu dan kita nggak bisa keep the Sabbath day holy, apakah kita bisa menerima meterai Tuhan? Seperti itu ya pertanyaannya. Jadi itu makanya harus sangat hati-hati dalam mempelajari firman Tuhan. Nubuatan itu, semua pelajaran di Alkitab itu sangat penting. Nubuatan itu sangat penting. Kenapa? Banyak sekali pengertian yang berbeda-beda di akhir zaman, karena kalau kita salah mengerti nubuatan, kita salah bertindak. Buktinya siapa? Bangsa Yahudi dulu. Salah bertindak, salah expectation mengenai Tuhan Yesus, mereka crucify Yesus. Itu kan satu hal yang bukan main-main gitu. Makanya di Alkitab kan di buku Wahyu bilang, kalau kamu mau tambahkan satu kata dari perkataan firman Tuhan ini di buku Wahyu, atau mengurangi, kalau mau tambah satu kata akan ditambahkan laknat. Kalau mengurangi firman Tuhan di buku Wahyu, namanya akan dihapus dari buku kehidupan. Nah itu buat saya itu mengerikan gitu ya. Jadi memang sangat membutuhkan roh kerendahan hati dan sangat hati-hati sekali untuk menyelidiki firman Tuhan, apalagi nubuatan yang membuat orang itu bisa berpikir atau bertindak sesuai dengan interpretasi itu gitu. Salah interpretasi, salah bertindak. Bukti fatal yang terjadi sama Tuhan Yesus, mereka crucify Tuhan Yesus gitu. Bukti fatal yang akan terjadi di zaman kita, bisa saja kita nggak terima seal of God gara-gara itu. Jadi ya itulah, memang harus, makanya di Alkitab sudah dibilang, seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Mendingan cari dulu Tuhan dan kebenarannya, temukan Yesus dulu sendiri, pasti Tuhan akan guide yang lain-lain gitu. Kalau belum dapat Tuhan Yesus, udah mulai berdebat dengan yang lain-lain, aduh susah juga ya. Jadi puji Tuhan, lebih baik kita cari Tuhan Yesus dulu, kebenarannya, dan janji-janjinya yang lain itu Tuhan pasti akan penuhi, dan dia akan tuntun dalam semua kebenaran. Itu janjinya, itu firman-Nya, dan firman itu sangat powerful. Dan kalau kita percaya dan melakukan itu, firman-Nya itu akan terpenuhi, yang mana pengertian nubuatan pun dia akan kasih pengertian yang benar untuk kita semua, asalkan kita sudah mendapatkan Yesus dalam hati kita masing-masing. Oke, thank you Auntie Early. Thank you Joy, sudah share di mana
kita sekarang untuk mendapatkan Yesus di dalam hati kita. Maka semuanya itu Tuhan akan tuntun. Terima kasih. Apakah masih ada Halo, yang mau ya, kasih Charlie. pendapat? Silahkan. Sedikit Mhm. bisa dengar ya? Bisa, silahkan. Oh ya, jadi ini kan dia punya latar belakang masalah kenapa mereka kecewa dan ini misinterpretasi ya, ini salah pengertian akan nubuatan. Tetapi ini semua ada latar belakangnya ini karena di awalnya kan Yohanes sudah memberitahukan, yaitu di Matius 3 ayat 2, dia bilang bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat kan, kerajaan Tuhan sudah, the kingdom of God is sudah dekat ya. Jadi kalau kita mau baca itu atau orang dengar itu, waduh ini berarti kerajaan Tuhan sudah akan datang, atau dengan kata lain Mesias yang dijanjikan itu akan datang, tetapi dengan harapan bahwa Mesias itu akan datang sebagai raja kan. Ini yang interpretasi atau dipikir oleh orang-orang Israel waktu itu. Jadi kalau jadi raja berarti dia akan datang dengan kemuliaan dan orang Israel yang akan dia datangi ini akan menerima upah kan. Jadi kenapa mereka senang? Karena akan ada upah untuk mereka sebagai orang Israel. Jadi ada upah dan akan ada kemuliaan bagi mereka dan mereka akan ditinggikan ya di segala bangsa. Itulah harapan semua orang. Tetapi ketika itu interpretasinya ya, yang interpretasi yang benar, Yesus tidak datang sebagai raja yang mereka pikir ya, dengan kemuliaan dan mereka akan dapat upah ya. Makanya kan murid-murid juga pikir ya, mereka salah interpretasi juga, aduh kalau dia mau jadi raja, saya mau jadi ini. Tapi ketika Yesus datang, dia datang sebagai anak yang lahir di kandang binatang, yang orang yang paling miskin, anak tukang kayu, jauh sekali dari interpretasi. Yang Tuhan Yesus tunjukkan apa? Kerendahan hati ya. Dia punya humble, dia punya kehidupannya selama di dunia ini, itu yang ditunjukkan bagaimana dia menolong orang. Itu yang nggak bisa diterima oleh orang-orang waktu itu. Bagaimana dia bergaul dengan orang-orang berdosa, itu yang nggak bisa diterima oleh orang-orang Israel yang menantikan dia sebagai raja. Makanya mereka kecewa ya. Makanya sehubungan dengan pertanyaan Kak Dolphin, apakah ada hal-hal yang sama akan terulang pada saat ini? Iya, karena selama ini kita belajar kan tentang nubuatan, akan begini, akan begitu, hal ini akan terjadi, kita akan mengalahkan orang-orang, kita akan melewati ujian, karena orang-orang yang binasa, kita akan menang dengan ujian ini. Kita terus ya, kita akan begini, kita akan begitu, dan aduh, kita terus yang akan ditinggikan begitu dalam nubuatan itu ya. Dan kita fokusnya kayaknya nubuatan di kita sebagai umat pilihan ya. Tetapi nggak belajar bagaimana seperti Yesus itu yang dia punya kehidupan bukan mementingkan bagaimana orang lain yang harus orang lain dia dahulukan, dia makanannya yang cuman sedikit dia kasih untuk orang lain. Itu yang nggak bisa diterima oleh orang sekarang ya. Mereka lebih mementingkan ini yang suatu yang wow, tetapi kehidupan Yesus itu nggak dipelajari. Itu yang membuat kecewa. Jadi misinterpretasinya salah satunya di situ ya. Makanya ketika mau belajar kehidupan Yesus, mempelajari kebenaran Kristus atau perbuatan baiknya Kristus, menjadi suatu hal yang remeh ya untuk orang lain yang saat ini. Walaupun nggak kelihatan bahwa orang-orang itu menolak Tuhan Yesus, tapi dari kehidupannya menolak Tuhan Yesus ya. Mungkin itu yang misinterpretasi yang bisa kita lihat sekarang ya. Ya itu aja, terima kasih. Terima kasih Lali atas tambahannya. Apakah masih ada lagi yang mau kasih tambahan? Halo Anti, bisa dengar? Boleh, silahkan. Iya. Jadi memang kita lihat ini, kita mau belajar kan dari umat pilihan Tuhan kan. Umat pilihan Tuhan
yang Tuhan pilih dan Tuhan yang pimpin ya. Dan kalau kita ingat bahwa ketika umat pilihan Tuhan ini dipimpin keluar dari tanah Mesir, adalah rencana Tuhan untuk menjadikan mereka sebagai satu bangsa, imamat yang rajani, di mana bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Tuhan melalui umat pilihan ini bisa mengenal Tuhan, karena mereka itu akan diberikan kemasyuran dan juga diberikan berkat-berkat dari surga kan. Dan hal itu memang seakan-akan hampir tercapai di zaman Salomo. Dan ketika akhir daripada 70 minggu di mana Mesias pada minggu terakhir Mesias akan disingkirkan, dan juga tentu dia akan mulai lahir dari akhir daripada nubuatan 70 kali 7 minggu. Sebenarnya di sini sudah saatnya beberapa atau banyak yang mempelajari nubuatan sudah tahu bahwa ini sudah saatnya untuk menantikan kedatangan Mesias. Tetapi karena di sini dikatakan karena harapan akan kebesaran nasional, ini harapan akan kebesaran nasional. Jadi keadaan pada saat janji itu diberikan untuk menjadi bangsa yang besar, imamat yang rajani, mereka lihat bagaimana mau terjadi ini, kita sekarang sedang di bawah penganiayaan atau perhambaan bangsa Roma. Kelebihannya adalah bangsa Roma, dia itu masih mengizinkan adanya pemerintahan kecil yang dipimpin oleh para imam dan farisi dan ahli Taurat. Dia izinkan itu, dia tidak membubarkan ini organisasi ini. Demikian juga dengan Saduki, kepemimpinan di dalam umat Saduki ada dia punya pemimpin juga. Jadi ada Farisi dan Saduki yang memimpin ini. Nah, ini kepemimpinan ini lah yang menjadi pemerintahan sipil yang diizinkan oleh Romawi dan juga pemerintahan agama. Nah, di dalam pengharapan mereka untuk janji besar ini, seperti Brother Ebing katakan tadi, mereka lupa bahwa nubuatan di Yesaya 53 ayat 9, kalau 53 secara keseluruhan di situ Mesias itu akan menjadi the man of sorrow, manusia yang sangat menyedihkan, menanggung kesedihan. Bahkan di ayat 9 dia akan mati. Dia akan mati di situ. Dan saudara-saudara, kenyataan ini sangat sulit untuk diterima karena Mesias yang mereka harapkan untuk dengan kondisi saat itu, mereka Mesias itu untuk menduduki tahta Daud. Padahal bagaimana kita Tuhan menggenapi ini dia sebagai bangsa yang besar, imamat yang rajani, di mana bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan akan bisa mengenal Tuhan dan menghormati dan menyembah Tuhan. Sementara kondisi kita seperti ini. Nah, harapan-harapan literal saat itulah yang mereka harapkan, dan mereka sehingga ketika nubuatan yang dan firman Tuhan yang begitu jelas itu tertutup daripada pengharapan daripada umat Tuhan pada saat itu. Dan nanti kita akan lanjut baca di bawah, ada hal-hal yang mereka banggakan ya, yang mereka banggakan daripada yang mereka miliki, sementara Yesus sudah mengetahui akan kondisi saat itu, dan dia berusaha untuk menuntun mereka supaya bisa memiliki pengertian yang benar akan Mesias. Jadi di sini dikatakan bahwa dengan ketekunan yang sungguh-sungguh diterangkannya segala nubuatan serta mencoba membangkitkan perhatian orang banyak supaya mengadakan penyelidikan yang teliti akan firman Tuhan. Jadi sebenarnya
kalau dihubungkan dengan pertanyaan Brother Dolphin, itu apple to apple-nya adalah bahwa umat Tuhan Israel kuno dihubungkan dengan umat Tuhan Israel rohani. Apakah ada kesamaan atau enggak? Itulah yang menjadi pertanyaan yang patut kita pelajari dan kita lihat ya, apakah itu sedang terulang saat ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Saudara Roy yang sudah menerangkan, dan pada kita banyak saudara-saudara kita tadi semua yang sudah menerangkan. Bagaimana? Apakah Dolphin udah bisa terjawab? Ya, Carly, dengan pertanyaan ini ada satu hal yang saya mau angkat, dan puji Tuhan apa yang kalian semua tadi sampaikan adalah sesuai dengan apa yang saya pikirkan dan yang saya harapkan, sesuai dengan dasarnya adalah firman Tuhan, bukan pemikiran saya. Jadi di zaman itu penebus dosa itu ada di sekeliling mereka, tapi mereka buta. Dan Tuhan menuntun mereka ya untuk melihat, tetapi tidak ada yang sanggup melihat. Oke, dan caranya orang-orang yang di sekeliling Yesus ya itu melihat dia punya sebelum pelajaran yang kita pernah dengar tentang hiding itu. Sebelum Tuhan Yesus dia melakukan public ministry, dia sudah melakukan hal-hal kebaikan. Dari bayi pun mujizat-mujizat itu sudah terjadi. Orang-orang sudah lihat tapi tidak melihat, dalam yang saya bilang ini dalam konteks buta yang saya maksud ini, dalam konteks tidak beriman. Ya. Sudah ada di samping mereka tapi mereka tidak melihat. Nah, kesalahan-kesalahan ini bisa terjadi dan terulang pada kita. Karena Tuhan itu di dalam Yohanes bilang, akulah firman ya. Pada awalnya adalah firman, dan firman itu adalah aku. Nah, kita juga sekarang diperhadapkan oleh firman. Ya, entah yang kita belajar righteousness by faith, sekarang datang kepada gospel in creation, kita belajar counsel and diet. Ya. Ini semua Yesus yang ada di sekeliling kita. Nah, saya yang Joy bilang tadi dan Carly tadi bilang juga, saya mau tanggapi ya. Lali juga bilang tadi. Di awal juga tadi ada siapa namanya? Ada Brother Ebing ya. Itu bilang kalau kita memahami firman Tuhan atau mengajarkan firman Tuhan itu dengan pemahamannya. Kerinduan segala zaman halaman 70. Yang judulnya adalah Di Antara Jerat-jerat. Ya. Dia bilang begini, dewasa ini banyak orang tertipu dalam cara yang sama seperti orang Yahudi. Ya. Guru-guru agama membaca Alkitab dalam terang pengertian mereka sendiri dan tradisi. Dan orang banyak tidak menyelidiki Alkitab bagi diri sendiri. Ya. Dan menghakimkan bagi diri sendiri mengenai apakah kebenaran itu. Ya. Jadi orang banyak tidak belajar Alkitab untuk dirinya sendiri. Lalu pelajaran itu tidak diaminkan untuk dirinya sendiri. Ya, tidak menghakimkan. Artinya tidak firman itu tidak dia sudah tidak belajar, lalu kalaupun belajar firman itu tidak dihakimkan kepada dirinya sendiri, tidak dipakaikan kepada dirinya sendiri, tapi dipakaikan kepada orang lain. Lalu lanjutnya, tetapi mereka meninggalkan pertimbangan mereka dan menyerahkan jiwa mereka kepada para pemimpin mereka. Ya, sampai di situ, saudara-saudara. Jadi betul bahwa kalau pandangan kita belajar kepada yang disebut pemimpin, kita akan tersesat. Yesus yang sudah ada di sekeliling kita melalui firman-Nya itu tidak kita bisa sanggup lihat. Kita malah mengharapkan mujizat. Saya ingat, saya senang yang waktu Brother Ebing bilang, bagi orang percaya mujizat itu hal yang biasa saja. Karena hari-hari dia mengalami mujizat.
Bagi orang yang kurang percaya atau sebaliknya melihat mujizat itu sesuatu yang wow. Ya. Nah, saudara-saudara, apakah kita mau melihat Yesus yang ada sekarang ini, pengharapan kita sama seperti orang-orang yang tidak seperti orang yang seakan-akan tidak pernah belajar firman Tuhan, bahwa nanti ada mujizat bahwa kita percaya ada Kristus. Ya, saya lanjut kutipannya. Memasyurkan dan mengajarkan sabdanya adalah salah satu ikhtiar yang telah ditentukan Tuhan untuk memancarkan terang. Kita wajib, kita harus, karena ini ikhtiar Tuhan, belajar dan mengajar. Ya. Tetapi kita harus menguji setiap ajaran manusia dengan kitab suci. Siapa saja yang mau menyelidiki Alkitab dengan doa, dengan keinginan untuk mengetahui kebenaran, agar ia menurutinya, akan menerima penerangan ilahi. Ini yang sering berada ditekankan, ya. Ia akan mengerti kitab suci. Ini janji Tuhan. Joy juga sering bilang itu. Ya. Yohanes 7 ayat 17. Barang siapa yang mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Tuhan, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Saudara, ketika kita dapat kesempatan melihat bahwa kebenaran yang bukan dari Tuhan itu nyata, lalu ada kebenaran yang dari Tuhan itu nyata, ya, yang bukan dari Tuhan dan yang dari Tuhan itu nyata. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita melihat itu dan memberikan pilihan kepada kita. Sehingga Tuhan Yesus atau kekecewaan atau kesalahpahaman tentang datangnya Tuhan Yesus dulu dan sekarang itu tidak akan terjadi. Ya. Tuhan Yesus tidak hadir secara fisik bersama-sama dengan kita, tapi firman-Nya ada di setiap Bible study yang kita pelajari setiap hari. Dan kalau pelajaran ini yang sudah kita ikuti selama ini, ya, adalah benar-benar dari Tuhan, saudara merasakannya bahwa kebenaran itu dari Tuhan. Oleh sebab itu, pandangan dari setiap pemahaman firman Tuhan ini adalah kepada Yesus. Yesus yang menjelaskan, Yesus yang menjawab semua pertanyaan, dan Yesus yang membuat firman Tuhan ini menghakimi, ya, diri kita. Sehingga artinya dengan firman Tuhan ini kita kayak tadi Carly punya kesaksian, ya, bahwa kalau Tuhan bilang, saya dulu begini, tapi ada pelajarannya ini, ujiannya setiap hari. Saya bawa kendaraan, tiba-tiba ada yang menyalip ke depan secara kasar, dan saya harus membanting setir ke tempat lain kalau tidak terjadi tabrakan. Itu terjadi setiap hari. Dan di situ, di kesempatan itu, saya mau marah atau tidak. Itulah. Tapi ketika saya tidak marah, saya ingat firman Tuhan. Tuhan bilang, ya, kamu umat Tuhan. Karakter saya apa yang kamu pelajari? Lemah lembut. Tidak marah. Ya, tidak emosi. Tapi kalau di kesempatan yang sama setan pakai kepada kita, kita akan mengabaikannya. Dan akan memilih keputusan kita untuk marah, menghakimi. Ya. Nah, inilah ujian bahwa yang sering terjadi setiap hari. Dan pengharapan kita dihubungkan dengan pengharapan kita, Yesus itu datang seperti apa, tergantung dari bagaimana kita mau belajar. Apakah kita bergantung kepada manusia, atau kita melihat Yesus sendiri yang sudah hadir pada waktu itu dan yang ada saat ini melalui firman Tuhan. Ya, biarlah nama Tuhan dimuliakan dengan komentar-komentar ini. Terima kasih untuk semua jawaban. Puji Tuhan. Terima kasih, Carly. Terima kasih, Dalvin. Dan terima kasih pada saudara-saudara kita semua yang memberikan tanggapan. Dan karena itu tidak ada yang kebetulan, ya. Nggak ada yang kebetulan. Semua itu adalah didorong oleh Roh Suci, oleh Rohnya Kristus. Supaya saya pernah baca Amin. dalam buku Renungan Pagi yang mengatakan bahwa apa yang dikatakan seperti beginilah. Jadi untuk masuk kerajaan surga bagi orang-orang yang bekerja. Aduh Tuhan, saya nggak bekerja, bagaimana? Maksudnya bekerja dalam pekerjaan Tuhan, ya, penginjilan atau apa. Bagaimana? Saya bilang, saya nggak tahu mau ini. Tapi saya percaya Tuhan punya jalan sendiri.
Tuhan punya jalan sendiri, kita nggak tahu. Tapi hanya berserah aja kepada Tuhan. Jadi semuanya itu kita nggak perlu khawatir, nggak perlu apa semua. Serahkan semua dalam tangan Tuhan, puji Tuhan. Dan Tuhan bentuk setiap kita. Ya, saya percaya dulu kayak Wanda juga nggak berani untuk bicara. Tetapi dengan dorongan Roh Suci sedikit demi sedikit dan kita dilatih. Kita dilatih dengan begini, kita dilatih untuk satu hari kelak Tuhan akan pakai kita untuk pengabaran Injil. Nggak tahu kapan, tetapi satu hari kelak Tuhan sudah siapkan. Kita sedang dibentuk dan kita sedang dilatih. Terima kasih kepada Tuhan. Itu yang mendorong saya untuk, aduh Tuhan saya nggak tahu ini, semua mau ditolak, tetapi Tuhan yang bekerja. Kalau kita menyerahkan semua itu, Tuhan yang bekerja di dalam kita. Itu yang saya percaya. Dan saya percaya juga dulu mungkin Devi juga mungkin nggak berani untuk bicara. Sekarang dia udah berani untuk bicara, untuk memberikan kesaksian. Apa itu semua adalah dorongan Roh Kudus. Dan ini semua kita memberikan firman Tuhan dengan dorongan Roh Kudus. Dan terima kasih atas semua tambahan akan firman Tuhan, dan itu semua tidak ada yang kebetulan. Boleh ini Saudara Dolphin, boleh baca? Ya kali. Silahkan. Oke. Para pemimpin Yahudi telah memberikan petunjuk kepada orang banyak bahwa di Yerusalem mereka itu diajar untuk berbakti kepada Allah. Di sana, sepanjang pekan pesta Paskah itu, banyak sekali orang berhimpun yang datang dari seluruh pelosok Palestina dan bahkan dari negeri-negeri yang jauh. Halaman Bait Suci penuh dengan rombongan orang dari segala lapisan masyarakat. Banyak yang tidak dapat membawa sertanya korban yang harus dipersembahkan yang melambangkan korban besar itu. Untuk memudahkan bagi orang-orang ini, binatang-binatang diperjualbelikan di halaman Bait Suci itu. Di sana segala lapisan masyarakat berhimpun untuk membeli korban mereka. Di sana semua uang asing ditukar dengan mata uang Bait Suci. Lanjutnya, atau? Ya, terus, Din. Nah, setiap orang Yahudi dituntut untuk membayar setengah shikal setiap tahun sebagai uang pendamaian karena nyawanya. Keluaran 30, 12-16. Dan uang yang dikumpulkan demikian itu digunakan untuk pemeliharaan Bait Suci. Selain ini, jumlah uang yang banyak dibawa sebagai persembahan sukarela untuk disimpan di perbendaharaan Bait Suci. Maka adalah dituntut supaya semua uang asing ditukar dengan uang yang disebut shikal Bait Suci yang diterima untuk upacara bait yang kudus itu. Penukaran uang itu memberi kesempatan untuk penipuan dan pemerasan dan telah bertumbuh menjadi satu perdagangan yang hina yang menjadi sumber penghasilan bagi imam-imam. Silahkan. Saudara-saudara, ternyata chapter yang kita bahas tentang waktu di ayat yang Tuhan Yesus marah waktu ada terjadi perdagangan di Bait Suci, itu adalah, Kak boleh turun, sorry. Itu adalah karena dosa penipuan. Karena dosa penipuan. Ya. Sudah pada, boleh turun lagi, maaf. Nah, ini saudara lihat ya, penukaran uang itu memberi kesempatan untuk penipuan dan pemerasan. Dan telah bertumbuh menjadi satu perdagangan yang hina, yang menjadi hamba Tuhan untuk berusaha mendapatkan penghasilan itu tidak salah, ya. Tetapi bisnis yang kotor, ya, menggunakan Bait Suci Tuhan dan memanfaatkan, boleh dibilang organisasi ini, ya, keadaan gereja saat itu, ya,
ini adalah dosa. Kenapa? Dosa apa yang Tuhan Yesus, tidak mungkin Tuhan Yesus marah, ada orang sebegitu marahnya ya, perdagangan yang terjadi di halaman bait suci itu. Ternyata Tuhan melihat jauh ke dalam, ya, apa yang sedang terjadi dari perdagangan ini. Kalau kita lihat idenya adalah bagus karena banyak orang yang datang jauh, nggak mungkin dia pikul-pikul, dia punya domba dari perjalanan berhari-hari, mungkin 2 minggu, bisa 1 bulan perjalanan ke situ untuk tarik-tarik dombanya sebagai persembahan. Idenya bagus, mempermudah banyak orang, ya. Tapi ditelusuri dari ide baik itu adalah sudah perdagangannya di bait suci Tuhan, lalu perdagangan kotor itu terjadi. Nah, inilah yang Tuhan Yesus lihat, ya. Dan ini tidak dibenarkan. Kita tahu ini satu kesalahan, di mana di sini disebut perdagangan yang hina, ya, menjadi sumber dari penghasilan bagi imam-imam. Wah, ini kotor, hal yang kotor yang terjadi di bait suci yang Tuhan Yesus lihat. Mungkin ada yang punya pendapat yang lain. Saya mau sampai ke situ dulu, belum mau melebar ya, sesuai yang 2 paragraf kita baca ini. Terima kasih. Terima kasih akan keterangannya. Dan apakah masih ada yang mau memberikan tambahan atau keterangan yang lain? Silahkan. Silahkan. Jadi di sini kita melihat satu kejadian yang menyedihkan ya terjadi di dalam kepemimpinan yang seharusnya berada di posisi yang sacred, posisi yang suci untuk melindungi umat Tuhan, umat dalam melakukan proses pengenalan akan Tuhan, ya. Bahwa waktu mereka mengikuti upacara mempersembahkan korban sesuai dengan yang Tuhan sudah perintahkan, harusnya saat itu mereka akan menyesali dosa-dosa mereka dan tidak mau bikin dosa itu lagi, karena sangat sedih melihat binatang hewan yang harus dikorbankan karena dosa yang baru diperbuat. Tetapi justru orang-orang yang berada di posisi yang sangat suci ini, kudus ini, mempergunakan posisi mereka untuk keuntungan pribadi, di mana harga mereka mendapatkan fee dari pedagang yang mereka tahu dan mereka izinkan itu untuk memperkaya diri mereka sendiri, di mana umat yang datang ditagih dengan harga yang sangat mahal untuk membeli hewan kurban. Ini sebenarnya hanya merupakan hasil daripada kegagalan dalam melihat, memandang kepada Mesias, kepada juru selamat itu. Demikian juga dengan kita, ya. Kegagalan kita untuk memandang Yesus dan membina hubungan pribadi dengan Dia yang akan menghasilkan dosa-dosa kita dalam bentuk apapun. Dan kita sudah melihat beberapa waktu yang lalu, ya, di mana ketika sejak kelahiran Yesus, justru di situ firman Tuhan mengatakan bahwa justru ketika orang-orang yang sebenarnya bukan umat pilihan Tuhan mempelajari nubuatan dan mereka yang menyambut Mesias lahir, domba gembala dan orang Majus, tapi justru para imam dan Farisi mulai menutup pintu bagi Mesias. Itu sangat menyedihkan, dan ini adalah hasil gagal untuk memandang
anak domba Bapa yang mengambil dosa seisi dunia. Dan ini akan sangat mudah terjadi bagi kita ya, aplikasinya bagi kita. Nah, sehubungan dengan ini kalau kita kaitkan dengan umat yang mengikuti Yesus, murid-murid yang menyertai Yesus di dalam pelayanannya selama 3,5 tahun. Di situ ada Yudas, di mana Yudas dia mempraktekkan hal yang sama yang sedang kita baca saat ini. Dan kita dapati bahwa di chapter mengenai di kerinduan skala zaman, ada chapter yang aturan Tuhan atau apa itu surga itu. Di situ dikatakan bahwa Yohanes dan Yakobus mengasihi Tuhan mereka, dan hasilnya terpancarlah kasih Yesus dari mereka. Dan inilah yang dilihat Yesus. Ternyata di chapter berikutnya dikatakan bahwa murid-murid terkecuali Yudas mengasihi Yesus. Jadi yang mempersatukan mereka dengan kelemahan mereka sebelum mereka mengalami ruang atas itu adalah kasih Yesus yang ada di mereka. Kenapa bisa ada kasih Yesus yang ada di mereka? Karena mereka memandang Yesus. Dan walaupun saat Yesus disalibkan mereka tercerai-berai, tapi mereka harus melewati proses yang Tuhan tahu ada saat-saatnya untuk mereka kenal, dan saatnya mereka Tuhan bukakan pada waktunya supaya mereka bisa tanggung sesuai dengan waktu yang Tuhan izinkan. Tapi inilah kegagalan yang terjadi di pemimpin-pemimpin yang menjalankan tugas di bait suci ini. Kegagalan mereka memandang kepada juru selamat Mesias yang mana mereka ditempatkan di posisi itu menjadi pelaksana upacara korban pagi dan petang, dan bahkan juga yang lain-lain, penghapusan dosa. Tapi mereka sendiri gagal untuk memandang Yesus, dan hasilnya adalah satu hal yang sangat menyedihkan yang kita sedang baca ini. Dan dikatakan sehubungan dengan Yudas, kenapa Yesus tidak menegur Yudas selagi dia sedang melakukan aktivitas itu, adalah karena Yesus mau mengizinkan Yudas selama berjalan bersama-sama dengan dia boleh melihat betapa kemurahan Bapa melalui Yesus. Dan dia diberi kesempatan untuk apa? Bertobat. Sampai pada saat terakhir dia menjual Tuhannya. Itu adalah saat ketika Yesus menegur Yudas, yang mana hanya Yudas yang tahu. Waktu Maria mempersembahkan minyak, mengurapi kaki Yesus dengan minyak, Yudas menegur dan sangat cemburu karena uang yang begitu mahal dipergunakan untuk mengurapi kaki Yesus. Dan saat itu Yesus menegur dia, dan hasilnya adalah Yudas marah dan pergi mencari pemimpin-pemimpin dan menjual gurunya, juru selamatnya, dengan 30 keping perak. Dan dikatakan kalau Yesus menegur dari awal juga kepada Yudas, maka akan ada alasan bagi Yudas untuk menarik simpati murid-murid yang lain supaya bersimpati kepadanya pada waktu dia akan menjual Yesus nanti. Oh, itu karena lihat bla 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 bla, seperti itu. Yesus menegur dan menegur Yudas dengan secara di depan banyak orang dan secara keras. Tapi itu tidak dilakukan supaya tidak ada alasan yang bisa digunakan Yudas untuk membenarkan tindakannya dalam menjual gurunya. Tidak ada alasan dan tidak akan membangkitkan simpati bagi rasul-rasul dan murid-murid yang lain. Jadi kalau mau dilihat, ini sebenarnya pelajaran bagi kita adalah kegagalan dalam memandang Mesias dengan apa adanya, itulah yang akan menghasilkan dosa-dosa ya, atau akan menempatkan kita
Terima kasih. Roy udah selesai ya? Iya, Anti. Terima Oh, kasih. oke. Puji Tuhan. Terima kasih atas keterangannya. Apakah masih ada lagi yang mau memberikan keterangan lagi? Silahkan. Oke. Kita bagaimana di sini Tuhan Yesus memberikan kepada kita kasih tahu ya apa yang terjadi di Ka'bah, bahwa mereka mempergunakan kesempatan. Jadi di mana orang-orang Yahudi dari seluruh, bisa dibilang seluruh dunia yang datang ke sana, mereka untuk mengadakan pesta Paskah dan memberikan korban dari domba-domba itu ataupun binatang-binatang yang lain, dan orang jauh tidak bisa membawa binatang-binatang itu dan mereka hanya membawa uang. Dan kesempatan itu dipergunakan oleh orang Yahudi, orang-orang Yahudi untuk berjualan binatang-binatang itu, dan mereka mempergunakan halaman Ka'bah untuk berjualan. Dan kesempatan lain mereka pergunakan untuk menukar uang, dan menukar uang itu pun memakai pemerasan dan penipuan. Bisa aja kayak kalau di sini kita menukar uang dari dolar ke rupiah. Terus zaman dulu tidak ada seperti sekarang, sudah ada kayak standarnya gitu, bisa lihat di online. Tetapi mereka di sana, mereka harus ikut mengenai uang sikal bait suci, dan uang itu akan ditukar, dan ditukar itu mereka menukarnya dengan penipuan. Berarti bisa saja ya yang seharusnya standarnya berapa jadi di bawah sekali gitu. Jadi semaunya mereka. Nah, ini itu adalah Yesus sendiri melihat itu perdagangan yang hina, dan sejarah akan terulang kembali, dan apa yang terjadi di situ terjadi juga dengan kita di sini. Dan juga itu sebagai penghasilan imam-imam mereka. Jadi dengan orang-orang yang berjualan, mereka kerjasama dengan imam-imam. Nah, ada seperti dengan kita punya sekarang juga, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa uang, hidup mau kaya, hidup mau senang dengan uang, itu membuat mereka berbuat dosa. Terus dengan cara penipuan, dengan cara supaya apa? Dengan begitu mereka mau hidup mewah, mau hidup senang. Dan di dalam Yesus, kita senang kita itu sebenarnya bukan karena uang. Kita senang di dalam Kristus karena kita damai. Jadi kedamaian bersama Kristus itu yang lebih utama bagi kita. Bukan karena uang itu tidak memberi damai. Kalau memang uang memberi damai, mengapa penyanyi-penyanyi terkenal, terus bintang-bintang film terkenal, mereka banyak uang, mereka mencari uang banyak, tetapi mereka tidak ada kedamaian. Mereka bunuh diri. Kenapa mereka sampai bunuh diri? Kenapa mereka drug, minum alkohol, mereka sampai pergi menyembah berhala? Karena mereka tidak ada kedamaian. Kedamaian itu dari Kristus. Jadi bukan uang yang membuat kita damai. Nah, di sini pelajaran Tuhan memberitahu kepada kita, itu bukan hanya pelajaran itu zaman dahulu begitu, tetapi pelajaran buat kita bahwa kita tidak bersandar kepada uang dengan penipuan. Uang tidak salah, tetapi uang dengan penipuan, keserakahan kita yang mau hidup mewah, bukan itu yang Tuhan Yesus mau tunjukkan kepada kita. Tetapi biarlah yang Tuhan mau tunjukkan adalah bahwa kita bergantung kepada Tuhan walaupun dalam keadaan apapun, dan Tuhan akan memberikan damai. Itu nomor satu ya. Ada
kesabaran, kita akan sukacita, kita akan joy, kita akan gembira. Jadi kalau ada damai dan sukacita di dalam kita, kita nggak akan bunuh diri, kita nggak akan pergi mencari obat drug, kita nggak akan cari minum-minuman keras untuk pelariannya. Tidak, karena kita ada Tuhan dan Dia yang akan memberikan kita sukacita itu. Terima kasih. Ini yang saya dapatkan ilustrasinya, bahwa memang ini cerita ini bagi sebagian orang bosan gitu ya. Cerita itu kan kita suka biasa gitu. Tetapi ada yang paling dalam Tuhan Yesus mau kita belajar dari sini gitu. Terima kasih atas teman-teman semua yang sudah memberikan tanggapannya dan keterangannya. Waktunya udah habis ya, waktunya udah habis. Kita sebenarnya belum selesai halaman 2 ini, belum selesai, kita baru yang kedua ini. Puji Tuhan, terima kasih karena Tuhan Yesus hadir memberikan kita satu pelajaran yang penting mengenai karakter Kristus itu. Yang kita mau karakter itu pun ada di dalam kita. Karena karakter itulah yang akan membuat Kristus datang. Jadi bukan nubuatan yang sudah orang-orang pusingkan, yang orang-orang sudah perjuangkan untuk nubuatan ini, nubuatan itu kan sudah dikasih tahu. Habis tahun 1844 nggak ada lagi. Tetapi manusia semua masih mengadakan nubuatan ini, nubuatan itu. Mengenai 9/11, mengenai apa. Tetapi kita mempunyai nubuatan adalah karakter Kristus. Itulah yang kita mau. Karena dengan karakter Kristus itu membuat kita sukacita menyambut kedatangannya. Terima kasih. Dan ini semua, terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut mendengarkan dan partisipasi. Biarlah kasih karunia Kristus ada di dalam kita dan Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita masing-masing. Terima kasih, saya bawakan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami serahkan